teman-teman, selamat datang kembali di Physics Education Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Saat ini, smartphone menjadi alat komunikasi yang biasa digunakan oleh semua kalangan. Jika kita menggunakan smartphone secara terus-menerus, maka lama-kelamaan energi listrik yang tersimpan pada baterai smartphone akan berkurang dan habis. Biasanya, pada kondisi ini kita akan mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Dengan demikian, baterai smartphone yang kita gunakan merupakan contoh elemen sekunder. Artinya, kita bisa mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Saat mengisi ulang baterai smartphone, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listrik yang mengalir dari sumber energi menuju baterai sehingga terjadi aliran listrik searah. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan arus listrik searah? Oke, biar lebih paham, yuk simak video ini sampai selesai. Jadi, di video kali ini kita akan belajar rangkaian arus searah. Pada rangkaian arus searah, kita mengenal besaran arus listrik. Arus listrik disebut juga arus konvensional, yaitu aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik yang hanya mengalir ke satu arah disebut arus searah atau direct current, atau disingkat juga dengan DC. Jadi, rangkaian arus searah berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar yang disebabkan adanya beda potensial. Yang pertama yaitu kuat arus listrik. Nah, besarnya kuat arus bergantung pada jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar tiap satuan waktu. Nah, pada pernyataan tersebut dapat dituliskan dalam persamaan kuat arus listrik atau I sama dengan muatan listrik atau Q di persatuan waktu atau T. Nah, kuat arus listrik juga dapat dihitung dengan jumlah elektron atau N dikali muatan elektronnya dibagi waktu yang dibutuhkan. Di mana keterangannya yaitu I adalah kuat arus listrik yang satuannya adalah ampere, kemudian Q adalah muatan listrik yang satuannya kolom, kemudian ada T adalah waktu yang satuannya sekon, dan N adalah jumlah elektron. Ini adalah catatan tentang arus listrik dan kuat arus listrik, di mana arus listrik adalah aliran muatan positif dalam suatu penghantar yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kemudian ada kuat arus listrik, di mana banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Selain menggunakan rumus kuat arus dan tegangan listrik, juga dapat kita tentukan dengan alat ukur listrik. Nah, ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik, semua komponennya disusun secara seri, sedangkan voltmeter mengukur tegangan listrik yang disusun secara paralel. Cara membaca alat ukur. Nah, teman-teman, pada kedua alat tersebut terdapat angka yang menunjukkan skala maksimum, nilai skala yang ditunjuk, dan batas ukur. Untuk mengetahui hasil pengukurannya, kita bisa menghitungnya dengan membagi skala yang ditunjuk dengan skala maksimum, kemudian dikalikan dengan batas ukur. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas hukum Ohm. George Simon Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm. Hukum Ohm dapat dituliskan dalam persamaan I sama dengan V per R, di mana V sama dengan beda potensialnya, kemudian R adalah hambatannya. Grafik hubungan kuat arus listrik dan beda potensial pada suatu penghantar ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Nah, berdasarkan grafik itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar beda potensial, maka kuat arus akan semakin besar. Berarti semakin besar kuat arus, maka hambatannya semakin kecil, begitupun sebaliknya. Kawat penghantar yang digunakan pada rangkaian listrik pasti memiliki hambatan, meskipun nilainya kecil. Hambatan suatu kawat penghantar dipengaruhi oleh panjang kawat hambat jenis, kawat, dan luas penampang. Secara matematis ditulis dalam persamaan
R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R sama dengan hambatan yang satuannya ohm, kemudian Rho adalah massa jenis, L adalah panjang kawatnya, dan A adalah luas penampang. Pembahasan berikutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terdiri dari hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, dan hukum 3 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut, di mana rumusnya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan yaitu sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan dari hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma E atau epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0, di mana epsilon adalah GGL gaya gerak listriknya, kemudian I adalah kuat arusnya, dan R adalah hambatan. Pembahasan kita berikutnya tentang rangkaian listrik sederhana. Ada dua cara penyusunan hambatan pada rangkaian listrik, yaitu secara seri dan paralel. Pertama, kita akan membahas rangkaian seri. Rangkaian seri bertujuan untuk memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kuat arus yang mengalir pada tiap resistor sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I. Beda potensial berbeda pada setiap resistor, di mana V1 sama dengan I dikali R1 atau hambatan yang pertama. Kemudian beda potensial 2 sama dengan I kali hambatan yang kedua, di mana besarnya jumlah beda potensial semua resistor sama dengan beda potensial sumber. Kemudian hambatan pengganti seri sama dengan jumlah semua hambatan pada rangkaian atau R total sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Yang kedua dari rangkaian listrik sederhana yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan dan berfungsi sebagai pembagi arus. Kuat arus yang mengalir berbeda pada setiap resistor. I adalah kuat arus total yang nilainya sama dengan penjumlahan kuat arus pada masing-masing resistor. Beda potensial sama dengan setiap resistor, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V. Kemudian hambatan pengganti pada rangkaian paralel dapat dihitung dengan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya yaitu gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Perbedaan mendasar pada gaya gerak listrik dan tegangan jepit terlihat dari rangkaian. Beda potensial pada rangkaian terbuka atau rangkaian yang tidak dialiri arus listrik disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL. Sedangkan untuk rangkaian tertutup disebut tegangan jepit. Nah, kemudian persamaan gaya gerak listrik dapat dituliskan dalam persamaan epsilon sama dengan V ditambah I dikalikan R kecil. Kemudian atau epsilon sama dengan I dikali R kapital ditambah I dikali R. Nah, epsilon juga sama dengan I dikali R tambah R kecil, dimana epsilon adalah gaya gerak listrik yang satuannya volt, kemudian V adalah tegangan jepit yang satuannya volt, kemudian I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, kemudian R kecil adalah hambatan dalam yang satuannya ohm, dan hambatan yaitu R kapital yang satuannya ohm. GGL dalam rangkaian listrik dapat disusun secara seri maupun paralel. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, susunan seri GGL. Jumlah GGL total sama dengan penjumlahan tiap-tiap GGL. Begitu juga tambahan dalam total dapat kita hitung dengan menjumlahkan hambatan dalam pada masing-masing GGL. Jika GGL dan hambatan dalam setiap GGL nilainya sama, maka S sama dengan atau seri sama dengan E1 tambah epsilon 2 ditambah epsilon 3. Kemudian RE sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jika E1 sama dengan epsilon 2 sama dengan epsilon 3 sama dengan epsilon, dan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R. Nah, berarti
berarti epsilon E serinya atau GGL serinya sama dengan N dikali epsilon. Kemudian RS nya sama dengan N dikali R, dimana N adalah jumlah GGL atau jumlah hambatan dalam yang identik. Kemudian epsilon S adalah GGL pengganti seri di mana satuannya adalah volt. Kemudian R kecil S atau hambatan dalam pengganti seri yang satuannya adalah ohm. Yang kedua yaitu GGL susunan paralel. Besarnya GGL pada susunan paralel adalah sama. Kemudian hambatan dalam total paralel ditentukan dengan 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Karena GGL dan hambatan dalam setiap GGL nilainya sama, maka EP sama dengan E dan hambatan dalam dihitung dengan rumus Rp sama dengan R/N. Kemudian tegangan jepit. Beda potensial pada rangkaian tertutup disebut dengan tegangan jepit. Besarnya arus pada rangkaian yang GGL-nya disusun seperti gambar dapat dihitung menggunakan rumus I sama dengan epsilon per R total. Kemudian sama dengan GGL per R kapital ditambah R. Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini udah belajar menentukan kuat arus pada arus searah, di mana I sama dengan Q per T. Kemudian mengenal alat ukur listrik yaitu ampermeter dan voltmeter. Dan kemudian hukum Ohm yaitu dengan persamaan I sama dengan P per R. Selanjutnya, kita belajar terkait dengan hukum 1 Kirchhoff, di mana persamaannya sigma I masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian, hukum 2 Kirchhoff, di mana jumlah aljabar gaya gerak listrik ataupun GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Nah, kemudian yang terakhir adalah bentuk-bentuk rangkaian listrik sederhana yang disusun secara seri dan paralel. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang rangkaian arus arah. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching.